Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa Rasyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat, karena taufik hidayah dan juga nikmat-nikmat lainnya yang alhamdulillah masih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita kembali bertemu di stasiun televisi kesayangan kita bersama Rasyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswasana kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Rasyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa pada hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, Rasyad TV mempersembahkan serial kajian parenting dan kita sudah masuk di kajian bimbingan Nabi dalam mendidik anak dan ini adalah pertemuan ke-14, Alhamdulillah, dan kita masuk dalam poin hak-hak anak di dalam Islam dengan subjudul pendidikan ruhiyah dan hati bagi anak. Dan kita membahas kitab karya Syekh Muhammad Said Ruslan Hafizullah Ta'ala yang insya Allah nanti akan dipandu oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala dari Depok, kediaman beliau. Dan pemirsa Rasyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebelum dimulai kami ingin menyampaikan bahwasanya insya Allah Ta'ala kajian akan berlangsung menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala akan menyampaikan poin-poin dari pokok pembahasan kita pada pagi kali ini. Dan sesi kedua, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawab bisa diikuti oleh para pemirsa di line telepon yang sudah kami siapkan, yaitu di nomor 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630, dan line telepon tersebut bisa untuk telepon, SMS ataupun WhatsApp bila ingin bertanya langsung dengan guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital lainnya seperti Facebook, YouTube, ataupun Instagram, bisa memasukkan pertanyaan di kolom komentar dan nanti insya Allah Ta'ala akan kami bacakan. Baik pemirsa Rasyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita luruskan niat bahwasanya kita pada pagi kali ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat kebodohan dari diri kita dan Allah jauhkan kita dari halal yang tidak bermanfaat dan Allah berikan kita halal yang bermanfaat tentunya. Langsung saja kita akan menuju Depok kepada guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal maskura Ustadz. Nah, Bang Jiang ya, syukran ya, jazakallah khair ya. Kangen nih sama Bang Jiang ini, udah beberapa waktu nggak kelihatan ya. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita bersua dan dibersamai oleh beliau. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'du. Jamaah sekalian, para pemirsa Rasyad TV dimanapun antum berada, dan para ikhwah sekalian yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini, baik di YouTube, Instagram, atau di platform yang lainnya. Awalan, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita.
sehingga Allah masih izinkan kita berada di atas nikmat yang paling besar, nikmat tauhid, nikmat iman, nikmat Islam, di mana tidak ada nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya melebihi daripada nikmat ini, yaitu nikmat Islam atau nikmat tauhid. Dan di antara nikmat tersebut adalah kita diizinkan Allah untuk bisa merasakan nikmatnya ilmu, bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan belajar. Ya, dan di antara pelajaran penting yang sepatutnya setiap muslim dan muslimah mempelajarinya adalah berkaitan dengan kemaslahatan untuk keluarganya, yaitu tarbiyatul aulad atau pendidikan anak atau pengasuhan anak. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas sebuah risalah yang merupakan mukhtasar atau ringkasan dari buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan Al-Misri hafizahullah ta'ala yang berjudul Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, pendidikan anak di atas metode kenabian. Kita sudah sampai di subbab yang ke-13, yaitu at-tarbiyatu ar-ruhiyatu al-qalbiyatu lil atfali. Ya, at-tarbiyatu ruhiyah al-qalbiyah lil atfali. Pendidikan ruhiyah dan hati bagi anak. Ya. Dan di kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang hak-hak anak, ya, yang berkaitan dengan kebutuhan mereka untuk diajarkan akidah, diajarkan tauhid di atas metode yang benar. Kemudian juga mereka wajib untuk dididik di atas ilmu agar mereka mencintai ilmu syar'i. Dan kita juga sudah membahas tentang kewajiban kita sebagai orang tua memenuhi hak mereka berkaitan dengan aspek fisik mereka, kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka. Nah, selain itu juga mereka membutuhkan tarbiyah atau pendidikan dari aspek ruhiyah qalbiyah. Ya. Nah, karena itu di sini Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala beliau menerangkan inna tarbiyatal abna'i la yanbaghi an tatawaqqafa 'inda hududil ihtimami bil ta'ami wasyarabi wal malbasi faqat. Ya. Sesungguhnya pendidikan anak itu tidaklah selayaknya, tidak sepatutnya hanya berhenti ya pada batasan sekedar memperhatikan makan, minum atau pakaian anak saja. Jadi namanya pendidikan bukan hanya fokus kepada hal ini. Bukan hanya fokus kepada sandang pangan papan saja. Bukan artinya ini tidak penting ya, ini penting. Ini merupakan haknya mereka. Tapi tidak berhenti hanya di sini. Karena ini adalah di antara salah satu kebutuhan mereka dari kebutuhan-kebutuhan mereka yang ada, yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Ya. Karena selain urusan yang bersifat zahir seperti ini, mereka juga punya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat ruhani, bersifat qalbi, bersifat hati, bersifat ruhiyah. Karenanya Syekh mengatakan wa inna ma yajibu al-ihtimamu bit-tarbiyati ar-ruhiyyati al-qalbiyyati. Ya. Namun juga wajib untuk memperhatikan pendidikan ruhiyah dan hati anak. Ya. Sebagaimana kita tahu, manusia itu enggak hanya apa yang tampak saja. Tidak hanya apa yang kelihatan saja. Yang kelihatan tubuh, jasmani, fisik, rupa, bentuk, itu sesuatu yang tampak. Tapi Islam juga memperhatikan apa yang ada di dalam diri, batin, yaitu aspek hati, aspek mental, aspek spiritual atau ruhiyah, ya aspek kognisi dan seterusnya, ya. Itu adalah hal-hal yang memang intangible ya, tidak kelihatan. Tapi ternyata yang tidak kelihatan inilah yang penting dan yang mendasar, bahkan menjadi pondasi. Karena seringkali pondasi itu memang nggak kelihatan, ya. Dia tertutupi. Tapi meskipun tidak kelihatan, ya, namun dialah yang menentukan kekuatan, ya, kemantapan, keteguhan dan kekokohan bangunan di atasnya. Karenanya apabila akar atau pondasi itu kuat, maka pohon dan bangunan itu akan menjadi kuat. Demikian pula apabila hati manusia itu kuat, teguh, tangguh, maka
ya fisiknya meskipun kecil akan menjadi kuat pula, akan menjadi tangguh dan tegak. Karena sejatinya kekuatan itu adalah kekuatan hati, sebagaimana kecantikan yang sejati adalah kecantikan hati, bukan hanya kecantikan fisik. Ya, jadi yang paling menentukan itu adalah apa yang ada di dalam. Itulah disebut dengan inner beauty, kecantikan batin. Dalam hal ini juga inner strength, kekuatan batin. Itu yang paling penting. Maksudnya yang paling mempengaruhi apa yang ada di dalam. Ya, karena nggak berlebihan kalau Nabi sampai mengatakan ya alaihi salatu wassalam wa anna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Apabila baik, baik semuanya. Apabila buruk, buruk semuanya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Ya, qalbu di sini memang maknanya jantung. Tapi orang Indonesia sering mengartikan dengan kata hati. Ya. Nah, ini juga yang dijelaskan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi menerangkan tentang tabiat kita manusia. Karenanya beliau wanti-wanti. Allah itu, kata beliau, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum au ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak lihat pada bentuk rupa jasmani atau jasad kalian. Itu nggak dilihat oleh Allah. Ya. Jadi bentuk kita, rupa kita, warna kulit kita, dan semua yang merupakan bentukan secara fisik kita itu nggak dilihat oleh Allah. Ya, Allah tidak melihat itu semua. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa ila amalikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Karena hati itu memang harus diwujudkan di dalam bentuk amalan. Prakteknya hati, bukti daripada hati. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala wa adhamu ya subul tarbiyati ruhiyya litifli Al-Qur'anul Karim, ya. Dan sebaik-baik jalan di dalam mendidik ruhani anak, di dalam mendidik spiritual anak, di dalam mendidik aspek rohani anak adalah Al-Quran Al-Karim. Ya, Al-Quran Al-Karim. Wa dzikrullah, dan zikir kepada Allah. Jadi, kalau Anda ingin mendidik anak Anda dari aspek rohaninya atau spiritualnya atau rohiyanya, maka jalan yang paling efektif, yang paling utama, yang paling baik adalah dengan Al-Quran dan zikir. Kenapa kok Al-Quran dan zikir? Ya, karena Al-Quran kalamullah, firman Allah, yang berisi panduan dan pedoman dari Allah bagi hamba-hambanya yang ingin mencari kebahagiaan, keselamatan, dan ketenangan. Karena semua manusia menghendaki ini. Tidak ada manusia yang tidak kepengen bahagia. Semua kepengen bahagia. Tidak ada manusia yang tidak kepengen tenang, tentram, damai. Semua manusia pengen tenang, tentram, damai. Tidak ada manusia yang tidak kepengen selamat. Pengen selamat di dunia dan di akhirat. Tiga hal ini tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah yang Allah turunkan melalui perantaraan Jibril alaihissalam, disampaikan kepada manusia-manusia yang Allah pilih dan Allah utus untuk menyampaikan wahyunya ini, untuk menyampaikan firman-Nya ini kepada manusia sebagai pedoman kehidupan mereka agar bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan keselamatan. Tidak mungkin manusia bisa memperoleh ketiga hal ini tanpa Al-Quran. Ya. Nah, oleh karena itu, apabila manusia menginginkan ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan, maka harus dengan kitabullah, dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Dan Al-Quran inilah yang akan membangun rohani anak menjadi kuat, tegar, tangguh, dan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan anak kita,
Allah sudah berikan nikmat atau karunia yang Allah tanamkan ke setiap manusia berupa fitrah. Dan fitrah manusia itu sudah berada di atas tauhid, iman, ma'rifatullah, dan segala kebaikan. Sehingga tugas kita adalah memelihara, menjaga, dan menstimulasi agar fitrah tersebut tumbuh menjadi kuat, tumbuh menjadi baik, terpelihara dan terjaga. Dan inilah yang akan mempengaruhi hati sang anak pula. Apabila hatinya bersih, karena Allah ciptakan anak-anak manusia dalam keadaan yang berhati bersih. Tugas kita memelihara agar tidak terkontaminasi, agar tidak terkotori, ya, agar hati itu tetap terjaga kebersihannya. Itulah yang disebut dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Ya. Nah, sementara apabila hati tidak dipelihara atau tidak dijaga, dia akan terkotori, akan terkontaminasi. Kotoran-kotoran dan kontaminan ini dapat menjadi penghalang hidayah, penghalang cahaya taufik, penghalang cahaya kebaikan dari Allah. Sehingga ibarat dia tanaman tidak mendapatkan sinar, maka dia akan sakit, lemah, tidak bisa tumbuh dengan baik. Ini juga sama, hati apabila dia tertutupi dengan kontaminan-kontaminan, maka hati itu menjadi hati yang sakit. Disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Dan hati yang sakit ini adalah hati ya yang akan terwujudkan dalam keadaan tidak tenang, gelisah, cemas, ya, khawatir berlebihan, ketakutan, takut ini, takut itu, dikit-dikit. Intinya, ini akan menjadi faktor-faktor yang membuat manusia itu menjadi labil, mudah depresi, mudah stres, mudah frustasi. Kenapa? Hatinya sakit. Tapi kalau hatinya sehat, hatinya bersih, ya, maka manusia yang memiliki hati seperti ini akan menjadi manusia yang kuat, yang tenang, yang tentram, yang damai, yang selalu bisa berbahagia meskipun kondisinya susah, meskipun keadaannya menderita, tetap dia bisa bahagia. Kenapa? Karena dia bisa memperoleh inner peace, kebahagiaan batin. Manusia itu kebahagiaan memang bisa dipengaruhi dua hal, dari outer dan inner, dari luar dan dari dalam. Memang kita bisa dipengaruhi dengan kondisi yang tenang, yang sejuk, yang indah. Tadinya kita capek, kita stres, kita depresi, kemudian kita berwisata, kita berekreasi. Kemudian itu bisa meredam kondisi-kondisi kita ketika lagi stres, lagi depresi. Tapi itu hanya temporer, hanya sementara. Artinya ketika kita sudah pindah lagi meninggalkan tempat tersebut, akan kembali lagi kekhawatiran-kekhawatiran kita. Atau bahkan meskipun kita berada di tempat-tempat yang nyaman, itu yang namanya ya ibaratnya seperti duri yang senantiasa menempel atau menusuk, itu akan tetap terus terasa gitu. Ya. Jadi meskipun kita di dalam kondisi yang menyenangkan, tetap ya kita akan merasa sedikit kecewa, gelisah. Kenapa? Karena kebahagiaan yang hendak diraih adalah kebahagiaan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, lingkungannya. Karena itu tidak sepatutnya kita meletakkan kebahagiaan kita itu pada hal-hal di luar atau faktor eksternal kita. Ya. Hendaknya kita letakkan kebahagiaan kita itu adalah pada faktor batin kita. Dan batin kita nggak akan bisa bahagia tanpa memiliki alaqah yang kuat dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita tidak akan memiliki hati yang bersih apabila hati kita tidak terikat dengan syariat Allah dan ketaatan kepada Allah. Itulah hati yang bersih, hati yang selamat. Ya. Dan ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama dari faktor untuk anak-anak, pola asuh orang tuanya. Orang tua yang tidak menjaga, memelihara
ya anaknya, mendidik dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, maka bisa mempengaruhi hati dan rohani anak. Makanya penting bagi kita untuk memahami hal ini. Yang lebih parah lagi, apabila hati yang sakit ini tidak diobati, tidak diterapi, jadi khawatirkan yang terjadi, hati ini akan menjadi mati. Bisa mati hati, qalbun mayyit. Apabila hati itu sudah mati, maka sudah tidak lagi bermanfaat adanya cahaya atau sinar, karena dia udah mati. Ya, adanya cahaya atau sinar wahyu udah nggak bermanfaat. Hatinya sudah mati, hatinya sudah tertutup dengan berbagai macam kotoran yang begitu pekatnya, sehingga segala bentuk ya cahaya-cahaya yang dapat menghidupkan hati itu sudah tidak lagi bermanfaat. Waliyadzubillah. Dan mereka ini adalah manusia-manusia yang sejatinya mayit meskipun mereka berjalan di atas muka bumi ini. Kalau kita ngomong istilahnya sebutan zombie, mereka inilah zombie. Ya, orang-orang yang berjalan di muka bumi tapi sejatinya mati. Ya, karena apa? Hatinya sudah mati. Gak lagi bermanfaat ya. Wahyu Allah, nasihat, arahan sudah tidak lagi bermanfaat. Ya, sehingga kehidupan mereka itu lebih hina daripada hewan ternak. Mereka adalah manusia-manusia yang paling tersesat ketika hati mereka telah mati dan Allah matikan. Wa nas'alullah as-salama wal afiyah. Karena itulah dalam rangka untuk menjaga kebaikan dan keselamatan hati itu dengan kalamullah Al-Qur'an. Hati, qalbun, Allah ciptakan ya. Itu di antara tujuan Allah menciptakan hati itu adalah agar hati itu memiliki ta'alluq, ketergantungan dan ma'rifah mengenal Allah. Ya, agar hati itu mengenal dan bergantung kepada penciptanya. Karena di dalam hati inilah bersemayamnya keimanan. Di dalam hati inilah bersemayamnya mahabbah cinta. Di dalam hati inilah bersemayamnya tawakkul atau tawakkal ala Allah. Ya. Demikian pula hati juga bisa ditempati oleh hal-hal yang buruk, kekufuran, kemunafikan, kesyirikan dan seterusnya. Waliyadzubillah, itu yang dapat menjadikan hati sakit dan mati. Yang dapat menyembuhkan hati adalah tadi wahyu Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan ini yang dapat menyebabkan hati mendapatkan ketenangannya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Makanya selain Al-Qur'an adalah zikrullah. Yaitu berzikir kepada Allah. Zikir, az-zikru itu bisa bermakna mengingat dan menyebut. Menyebut dan mengingat. Karena orang-orang yang mengingat, dia biasanya akan menyebut yang diingat. Dan orang-orang yang menyebut, dia akan mengingat yang diingat. Itulah zikir. Karena ya zikir yang dimaksud di sini bukanlah hanya zikir lisan, tapi hati lalai. Lisan berkomat kamit, tapi jiwanya lalai, ghaflah. Nggak ngerti apa yang diucapkan. Ini yang dilakukan oleh sebagian manusia. Mereka berzikir, komat kamit, ya sambil menggoyang-goyangkan badan dan seterusnya, tapi mereka nggak tahu hakikat, esensi, substansi, dan makna dari apa yang diucapkan. Karena itu syaitan juga bisa masuk di dalam memalingkan manusia dari hal ini, dari zikrullah. Dengan cara apa? Pertama, dijadikan manusia itu lalai. Yang kedua, manusia dibiarkan terus berada dalam kejahilan, tidak mau mempelajari makna daripada zikir yang dia ucapkan atau yang dia ucapkan. Ya, nggak tahu artinya. Nggak tahu arti itu akan menghantarkan kepada lalai. Ghaflah, nggak ngerti. Nah, kemudian yang ketiga, ketika berzikir, ya, hati yang lalai ini akan diisi dengan tendensi-tendensi duniawi. Ini yang bahaya. Berzikir, tapi diisi dengan tendensi duniawi. Pengen mobil BMW, salawatin aja. Ini masih salawat ya. Pengen mobil BMW, zikir, ya goni, BMW, BMW. Ada loh seperti ini, ya. Jadi, zikirnya untuk tujuan-tujuan dunia. Bahkan dijadikan solawat-solawat. Ya,
supaya bisa dapat fulus, supaya bisa dapat ya dunia. Dan ternyata manusia-manusia seperti ini ya, mereka rela mau untuk mempergunakan waktunya, mau membayar mahal untuk mendapatkan wirid-wirid atau bacaan-bacaan zikir dari orang-orang yang memang mengajarkan bid'ah dan yang semisalnya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah dunia. Datang ke seseorang, ya Ustadz atau Pak Kiai, saya mau buka usaha, minta wirid dong supaya usaha saya sukses. Dikasih wirid, baca ini sebanyak 1111 kali setiap jam 11 pagi dan jam 11 siang. Ya, dipraktekkan. Setiap hari dia lihat jam 11 waktunya zikir, mengucapkan ya wirid tadi sebanyak 1111 kali. Apa tujuannya? Dunia. Supaya usahanya lancar. Dan syaitan masuk melalui bid'ah. Ya, mempermainkan zikir. Yang tadinya zikir untuk mengingat Allah, menyebut Allah, tapi direndahkan dan dihinakan zikir itu untuk tujuan dunia. Karena dunia itu rendah, hina. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Untuk mencari dunia, mencari kehinaan. Dan mereka bersemangat. Kenapa? Karena dihasung oleh syaitan untuk mengamalkan. Tapi kalau zikir yang sesuai dengan sunnah dibuat berat oleh syaitan, ya, dibuat malas oleh syaitan, dan jiwa manusia juga cenderung kepada hal-hal yang malas. Zikir pagi dan petang, enggak, malas. Jiwa menjadi bermalas-malasan. Makanya apabila jiwa kita tidak kita paksa, tidak kita hasung, maka akan terus berada dalam kemalasan dan akan berada di dalam jeratan syaitan. Tapi apabila seseorang dia sudah menghasung dirinya, dia akan merasakan nikmatnya zikir yang sebenarnya. Dia akan merasakan betapa nikmatnya ketika dia berzikir mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Sehingga bagaimanapun kondisinya, sesulit apapun keadaannya, dalam kondisi-kondisi yang berat, dia tetap bisa tenang dan tetap bisa menghadirkan kebahagiaan. Makanya nggak heran, ya, apabila kita tahu ya, seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, bagaimana beliau benar-benar di dalam kondisi apapun ya, beliau tetap bisa menghadirkan kebahagiaan di dalam hatinya, ya. Beliau tetap bisa menghadirkan di dalam dirinya itu kondisi-kondisi yang dapat menenangkan dirinya, ya. Kenapa demikian? Karena beliau mencari kebahagiaan itu dengan membangun hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengikat hatinya, menautkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya kita perhatikan ya. Yaitu ucapan beliau mengatakan jannati fi sadri. Surgaku adalah di dalam hatiku, ya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan ya, ketika beliau diancam, dipenjara, dibui, diasingkan, beliau mengatakan ma yasna'u a'da'i bi. Segala apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku, ana jannati fi qalbi. Ya, aku sungguh surgaku berada di dalam hatiku. Wa bustani fi sadri, dan tamanku berada di dalam dadaku. Ya. Kemudian kata beliau, ya, aina aina rahiltu fahiya ma'i la tufariquni. Kemanapun aku pergi, kemanapun aku beranjak, surgaku akan selalu membersamaiku dan tak mau terpisah dariku. Ya. Juga dikatakan oleh beliau, ya, ana hasabi khalwah, ya.
Jika aku di penjara, maka aku jadikan itu sebagai khalwah, sebagai bersendirianku dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatli syahadah. Jika aku dibunuh, aku jadikan pembunuhanku sebagai syahadah, syahidku. Ya, wa ikhraji min baladi siyah. Dan diusirnya, diasingkan aku dari negeriku adalah tamasya. Ya, ini adalah tingkatan orang-orang yang luar biasa. Apapun kondisinya, beliau tetap bisa menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan. Dan ini bukanlah sesuatu yang instan, karena ini sesuatu yang diupayakan, sehingga Allah pun melihat dari upaya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keadilan Allah, dan Allah yang lebih tahu tentang hamba-hambanya, Allah karuniakan hal tersebut. Ya. Nah, dan ini juga bisa kita upayakan dengan senantiasa ya akhdul asbab, mengambil sebab-sebab yang dibenarkan. Ya. Nah, di antaranya apa? Dengan selalu mengikatkan hati anak kita dengan Al-Qur'an dan zikrullah. Karenanya Syekh mengatakan fal buyutu yanbaghi an takuna muniratan bi ayatillahi tabaraka wa ta'ala bi Qur'ani rahmani la bi Qur'ani syaitani wal iyadhu billah. Karenanya hendaknya rumah-rumah kita sepatutnya disinari dengan ayat-ayat Allah, diterangi dengan lantunan bacaan-bacaan firman Allah, bukan dengan lantunan-lantunan bacaan syaitaniyah seperti nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Ya. Kenapa? Karena nyanyian dan musik-musik itu adalah apa? Qur'anus syaitan. Bacaannya syaitan, lantunannya syaitan. Ya, adapun Al-Qur'anul Karim itu adalah Qur'anur Rahman. Adalah lantunan bacaan dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, laqad kanat abyatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili liman sara fi turuqati madinati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanat tilka abyatul ashabi radhiyallahu anhum laha bil laili dawiyun kadawiyin nahli min tilawatil Qur'anil azim. Kata beliau, dahulu rumahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam di malam hari, apabila ada orang yang melewati jalan-jalan di kota Rasulullah, yaitu di Madinah, maka rumah-rumah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ini di malam hari itu akan dipenuhi dengan bacaan Al-Qur'anul Azim yang terdengar seperti dengungan lebah. Artinya, ya, ketika ada orang berjalan nih di kota Nabawi, ya, di Madinah, di zamannya Rasulullah, tidaklah dia berjalan, melainkan di situ ada rumah, dia akan mendengarkan seperti dengungan lebah. Gambaran tentang, ya, apa terdengarnya orang-orang yang menghidupkan rumahnya dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, jadi artinya dihidupkan rumah itu dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Namun di zaman sekarang, ketika kita pergi, itu rumah-rumah kaum muslimin dipenuhi dengan musik-musik, nyanyian-nyanyian. Ya, lagu-lagu yang berisi kefasikan, yang berisi keburukan, yang mengajak kemaksiatan, isinya ya melalaikan. Dan Al-Qur'an dan nyanyian itu tidak akan bisa bersatu. Tidak akan bisa bersatu. Siapa yang menyatukan Al-Qur'an dan nyanyian, maka dia berarti jatuh kepada talbisul haq bil batil. Mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan itu tidak akan bisa bersatu. Sungguh ironi apabila ada orang-orang yang ingin berdakwah, namun dakwahnya dilakukan dengan lantunan Al-Qur'an diiringi dengan musik. Ya, diiringi dengan lagu-lagu atau musik-musik. Maka ini adalah di antara salah satu dari perangkap syaitan untuk memalingkan manusia dari hakikat kebenaran dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Sehingga mungkin akan ada orang-orang yang mengatakan, dengan adanya lantunan musik, itu kami menjadi lebih merasakan. Kami menjadi lebih bersedih. Kami merasa lebih menyatu dengan nasihat. Dengan alasan-alasan seperti itu. Allah menciptakan kita perasaan kita itu bisa dipengaruhi dengan apa yang ada di sekeliling. Ya.
Artinya manusia itu memang bisa dipengaruhi secara emosional dengan segala sesuatu apapun, termasuk dengan hal-hal yang sebenarnya maksiat. Bisa dipengaruhi. Karena itu, ya manusia-manusia apabila tidak diiringi, diimbangi dengan ilmu, maka dia bisa tersesat. Ya, dia bisa terbawa hanya dengan mengikuti perasaan-perasaan belaka. Dan syaitan itu memiliki berjuta-juta cara untuk memalingkan manusia. Dan mereka istiqomah. Ya, mereka nggak akan berhenti hingga mereka bisa menyeret kita ke neraka bersama dengan mereka. Dan sementara kita sulit untuk istiqomah, terutama di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga kita pun mudah diseret oleh mereka. Wal'iyadzubillah wa nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, kemudian penulis berkata, "Falnuwajjih ahlina wal nuwajjih anfusana ila kitabillahi tabaraka wa ta'ala." Hendaknya kita mengarahkan anak-anak kita dan juga bahkan diri kita kepada kitabullah, kepada Al-Quranul Karim. Fama dhalla man dhalla illa bitarki kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Tidaklah tersesat orang-orang yang tersesat, melainkan disebabkan karena mereka meninggalkan kitabullah tabaraka wa ta'ala. Lianna tazkiyata linnafsi la takunu illa bil Qur'anil azim wa bi sunnatin nabiyil karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena yang namanya pembersihan jiwa, pensucian jiwa, tazkiyatun nafs, tidak mungkin bisa diraih, tidak mungkin bisa diperoleh, kecuali dengan Al-Quranul Karim dan dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi apabila Anda ingin membersihkan jiwa, membersihkan hati, maka ya tazkiyatun nafs itu tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Dengan berpegang terhadap Al-Quran dan berpegang dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, jika kita perhatikan, ya, Rasulullah dan para Nabi dan Rasul, ya, juga Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tapi sebelumnya adalah wa yuzakkihim. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Jum'ah di ayat yang kedua Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi, yang tidak bisa membaca tulis, ya, yang buta huruf, dari kalangan mereka sendiri. Dan Rasulullah adalah termasuk orang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Di antara hikmahnya adalah untuk memperkuat Al-Quran. Karena apabila Rasulullah itu adalah orang yang memiliki kemampuan baca tulis, maka itu akan menguatkan tuduhan orang-orang kafir. Al-Quran itu adalah plagiat dari ajaran-ajaran ahlul kitab, ya, sebagaimana tuduhan mereka. Karena yang Allah pilih nabi dari bangsa yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis. Orang yang tidak membaca dan tidak menulis, maka ya sungguh suatu hal yang menakjubkan manakala dia memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sebagiannya itu adalah pengetahuan yang ada pada kitab-kitabnya ahli kitab. Ya, seperti tentang berita para nabi dan para rasul dan seterusnya. Ya. Dan ini untuk menguatkan risalah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Makanya Allah utus para nabi dan rasul itu dari bangsa yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis. Ya. Nah, kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah yatlu alaihim ayatihi. Ya, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk membacakan, ya, firman-Nya, ucapan Allah, perkataan Allah, yang termasuk ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau menyampaikan perkataan Allah. Ya, perkataan Allah yang disampaikan kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada kita manusia. Artinya Al-Quran yang kita baca itu kalamullah, firman-Nya Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan, ya, kepada Rasulullah melalui perantaran Jibril alaihissalam.
Nah, kemudian wa yuzakkihim, ya, yaitu mensucikan jiwa mereka. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya konsep tasfiyah wa tarbiyah. Ya, tazkiyah, pensucian terlebih dahulu, baru kemudian tarbiyah, baru kemudian ta'lim, baru kemudian pendidikan dan pengajaran. Dibersihkan dari keburukan, dibersihkan dari kesyirikan, dibersihkan dari kejelekan. Ibarat orang bertani sebelum menanam, maka dia harus bersihkan dulu itu lahannya, tanahnya dari gulma, dari kotoran, dari hama. Supaya apa? Supaya bisa tumbuh dengan baik, ya. Nah, demikian pula Nabi SAW itu diutus untuk mensucikan, membersihkan jiwa dari keburukan-keburukannya. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Baru kemudian Nabi mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah. Para ulama menerangkan maksudnya As-Sunnah. Ya, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan mereka dulunya berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya. Nah, ini juga sama apabila kita perhatikan ayat seperti ini itu disebutkan Allah berulang-ulang. Di antaranya dalam surat Ali Imran misalnya, ayat 164. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Ya, itu dengan bentuk yang serupa. Cuman di awal ayat Allah mengatakan, sungguh Allah telah memberikan karunia nikmat kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka sendiri. Makanya tidak ada nikmat yang besar, ya, yang Allah berikan kepada hamba, kepada manusia, melebihi daripada nikmat Allah turunkan Al-Quran dan Allah utus para nabi dan rasul, termasuk Allah mengutus nabi kita. Jadi hadirnya nabi kita itu adalah nikmat Allah yang besar, karunia bagi orang-orang yang beriman. Karena melalui Rasulullah lah alaihissalam kita bisa mengetahui jalan-jalan menuju kepada Allah, jalan-jalan untuk bisa meraih kebahagiaan, jalan-jalan untuk bisa memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, dan jalan-jalan agar kita bisa mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Itu tidak lepas dari sebab hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah yang mengutusnya, Allah yang memilihnya, ya, sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa tugasnya? Untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah sunnah. Ya, padahal dahulunya mereka adalah termasuk orang-orang yang sesat. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwasannya, ya, di antara metode kita mendidik anak-anak kita itu juga hampir sama dengan dakwah. Kita harus terus menjaga jiwa mereka, tazkiyatun nafs, ya. Dan yang namanya tazkiyatun nafs tidak mungkin bisa kita realisasikan kecuali dengan berpegang terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihissalam. Ya, karena dua hal inilah yang dapat menjadi sebab manusia terhindar dari kesesatan selama mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena Nabi pernah mengatakan, taraktukum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitabullah wa sunnah. Ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara dan kalian tidak akan tersesat setelah keduanya ini, yaitu kitabullah dan sunnahku sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit lagi, ya, di akhir bab ini, ya, muallif berkata, penulis berkata, innana nuqitu ahlina bima taqumu bihi ajsaduhum wa abdanuhum. Ya. Nah, jadi kata Syekh, apabila kita wajib untuk memberikan mereka kebutuhan, ya, kebutuhan penting yang dapat menegakkan tubuh dan badan mereka, yaitu kebutuhan nutrisi, ya, tubuh dan fisik anak-anak kita, maka fa'alaina an nuqita arwahahum. Maka demikian pula wajib bagi kita untuk memenuhi nutrisi roh-roh mereka. Ya, nutrisi bagi jiwa-jiwa mereka. Wa qulubahum, dan hati-hati mereka. Wa anfusahum, dan jiwa-jiwa mereka. Wa ukulahum, dan akal-akal mereka. Bima fihil hayatu al-baqiyah. Ya. Nah, bima fihi al-hayatul baqiyatu yastamiddun al-hayat al-haqiqiyata
min kitabillahi wa min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di dalam hal inilah kehidupan itu akan berlangsung, ya, yaitu dengan bersandar kepada kehidupan yang sebenarnya, yang sejati dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala falnuwajjihhum ba'da an nuwajjiha anfusana ila dzikrillahi jalla wa ala, fa inna fil qalbi qaswatan la yudhibuha illa dzikrullah. Karena itu hendaknya kita arahkan anak-anak kita setelah kita mengarahkan diri kita sendiri pertama kali agar senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah, karena sesungguhnya kerasnya hati tak akan bisa meleleh dan melunak kecuali dengan zikrullah, kecuali dengan menyebut nama Allah. Hati yang keras, hati yang kaku, hati yang beku, baik itu hati kita ataupun hati keluarga kita, hati anak-anak kita, maka akan meleleh, maka akan melunak insya Allah apabila kita selalu mengajarkan, memperdengarkan dengan Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita melakukannya dengan ikhlas, asalkan kita melakukannya karena Allah, asalkan kita melakukannya dengan hikmah, asalkan kita melakukannya di atas dasar ilmu. Maka ini diantara sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengkaruniakan hati yang selamat, hati yang bersih, qalbun salim, dan bisa menyembuhkan qalbun marid, hati yang sakit. Ya, jadi apabila kita dapati anak-anak kita, misalnya anak-anak yang kita merasa mereka itu kaku, keras, mereka itu susah dinasehati, mereka itu sulit diatur dan seterusnya, maka jangan pernah kita berputus asa dan jangan pernah kita melakukan cara-cara yang cenderung memaksa, karena itu seringkali tidak efektif bagi mereka. Jadi yang lebih baik adalah apa? Adalah kita banyak berzikir kepada Allah, kita banyak membaca Al-Quranul Karim, dan kemudian kita banyak memperdengarkan hal ini kepada mereka, dan kita ajarkan kepada mereka, kita tasmi' kepada mereka, kita talqin kepada mereka, dan kita ajarkan kepada mereka secara pelan-pelan. Dan jauhkan mereka dari keburukan-keburukan. Bersihkan rumah dari sebab-sebab kemaksiatan. Bersihkan rumah dari sebab-sebab bercokolnya syaitan-syaitan dengan adanya gambar-gambar makhluk bernyawa yang dipajang, dengan banyaknya alat-alat musik yang masih ada di rumah, ya, dan kemudian dengan adanya gawai-gawai yang dipergunakan untuk musik dan maksiat yang menyebabkan rumah itu dipenuhi oleh syaitan, malaikat rahmat menjauh darinya, nggak suka masuk ke dalam rumah seperti ini, sehingga yang terjadi rumah ini adalah rumah yang gelap, rumah yang kelam, rumah yang sunyi, rumah yang jauh dari kebaikan dan barokah, sehingga orang-orang di dalamnya pun juga akan sulit mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan bagi kita semua ketakwaan, kesolehan, dan ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah bagi diri kita dan anak-anak kita agar bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan juga memiliki jiwa-jiwa yang bersih, memiliki hati yang selamat, dan kita semua dikumpulkan oleh Allah di jannahnya kelak insyaallah ta'ala. Baik, Bang Giang, mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan kita di pagi menjelang siang hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Bang Giang yang telah membersamai kita di pagi hari ini, ya. Padahal beliau ini sibuk sekali nih, Masya Allah. Akhirnya beliau bisa membersamai kita, dan ini adalah nikmat juga dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Masya Allah, jazakallah khair, kami ucapkan pada guru kami Ustaz Abu Salman Muhammad Hafizullah Ta'ala, yang juga sangat kami rindukan setiap hari pada hari Kamis pertemuan ini. Baik, Ustadz, kita izin langsung masuk ke tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kami di studio. Pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, saya umur Rasyad di Bekasi. Apakah yang harus saya lakukan sekarang? Anak pertama mau kuliah, anak kedua di SMP IT. Saya inginkan sekolah yang terbaik untuk anak saya. Padahal ekonomi kami sedang besar pasak daripada tiang. Akhirnya
kami jadi banyak hutang. Kerja dagang kurang bisa optimal karena harus mengurus dua adik-adiknya yang masih kecil. Begitu pertanyaannya Ustaz. Nah, ya. Baik, barakallahu fik ya. Memang anak itu ujian ya, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika memberikan amanat kepada kita, maka kita harus berusaha menjalankan amanat itu sebaik-baiknya. Tapi perlu kita ketahui, ketika Allah memberikan amanat kepada kita, maka Allah sejatinya sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengemban amanat tersebut. Ya, dan kita sebagai orang tua nggak boleh kita meremehkan amanat tadi, yang mengabaikan. Tentunya kita akan berdosa dan menjadi pengkhianat, apalagi berkhianat atas amanat dari Allah. Demikian pula, tidak sepatutnya kita pun sampai bertakalluf, ya berlebih-lebihan, ya artinya kita menginginkan kebaikan bagi anak-anak kita. Karena kita sayang dengan mereka, kita menghendaki kebaikan. Orang tua yang baik, tentunya dia menginginkan kebaikan bagi anaknya. Tapi jangan sampai takalluf, artinya takalluf dia sampai menerjang perkara-perkara yang dapat menghantarkan kepada keharaman. Seperti misalnya, ya dia akhirnya banyak berhutang. Karena berhutang itu adalah sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci, kecuali apabila memang ada hajatnya atau ada kebutuhannya atau kondisi yang mengharuskan dia untuk berhutang. Ya. Nah, karena itu nasihat saya di dalam hal ini adalah ya, yang pertama, kita terus belajar menuntut ilmu. Hadiri ya majelis-majelis ilmu ya. Di antaranya yang berbicara tentang masalah pendidikan anak, agar itu bisa memperbaiki mindset kita, paradigma kita yang mungkin keliru selama ini di dalam mendidik anak-anak kita. Karena nggak sedikit loh di antara kita sebagai orang tua ternyata punya mindset paradigma yang keliru di dalam pendidikan, termasuk di dalam menyekolahkan anak. Nah, kemudian yang kedua, kita berupaya untuk meluruskan paradigma kita, ya berkaitan dengan menyekolahkan anak. Ya, banyak orang tua itu seakan-akan membebani dirinya harus menyekolahkan anak di sekolah yang menurut asumsinya sekolah yang baik, dan itu ternyata mahal sekali. Dan mahalnya kalau dihitung-hitung sesuai dengan kemampuan dia, itu dapat menyusahkan dia, menyebabkan dia berhutang, hutang sana, hutang sini. Belum lagi hutang ini dilunasi, hutang lagi di sana. Belum lagi hutang ini dilunasi, hutang lagi di sana. Padahal berhutang itu berbahaya. Ya apalagi kalau misalnya kita kesulitan untuk melunasi hutang tersebut, itu bisa menjadi yang menggantung kita. Ya meskipun kita banyak amal soleh, tapi ternyata kita masih punya hutang yang belum dilunasi, itu bisa bisa menggantung kita, yang akan menggantung menahan kita ketika kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ittaqillah, berhati-hatilah dari namanya hutang. Ya. Ya. Jadi boleh kita sekolahkan anak. Ya, kita cari tempat yang baik, ya tempat yang sesuai, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwasannya ya pendidikan utama dan pertama itu bukan di sekolah. Ini suatu hal yang sering kali kami sampaikan, tapi di rumah. Artinya guru pertama bagi anak-anak itu adalah orang tua. Sekolah itu adalah tempat belajar sekunder, bukan primer. Ya, karena primernya itu untuk membangun akidah, membangun tauhid, membangun karakter, mental, moral dan seterusnya itu ada di rumah. Sekolah pertama anak manusia itu rumah. Tapi memang kita nggak mampu untuk memberikan dan memfasilitasi semuanya. Sehingga kita butuh mitra, kita butuh partner kita, mitra kita adalah sekolahan. Jadi jangan jadikan sekolah sebagai tempat kita bergantung, tempat kita menitipkan anak. Seakan-akan udah disekolahkan, otomatis anak kita akan menjadi anak soleh, akan menjadi anak baik. Ya, tidak gitu loh. Ya, tapi ini bagian dari usaha. Sebab kita sama-sama dengan sekolah berusaha untuk mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan sekolah sebagai mitra kita, partner kita di dalam mendidik mereka. Karena itu jangan terlalu over ekspektasi, ya berekspektasi terlalu berlebihan, karena orang yang terlalu berekspektasi berlebihan pasti akan kecewa. Dan juga kita jangan terlalu juga seakan-akan apabila anak kita tidak disekolahkan di sekolah yang kita anggap sebagai sekolah bagus, ya sekolah sunnah, tapi ternyata kemahalan buat kita. Ya, terus akhirnya kita pun
sampai memaksakan diri. Nah, oleh karena itu, nasihat saya adalah ya nggak perlu kita masukkan di sekolah-sekolah yang begitu mahal, ya. Cari sekolah-sekolah yang dekat rumah juga juga tidak mengapa gitu loh, ya. Kalau misalnya di sekolah itu kurang dalam hal akidahnya, seharusnya kita yang mengajar akidah, ya. Atau misalnya kita kalau misalnya belum belum mampu detail, ya kita terus belajar dan mungkin kita bisa hadirkan ustadz yang lain atau kita ajak misalnya belajar, ya, kepada anak-anak kita. Kalau ternyata di sekolah itu masih belum kuat tentang bahasa Arabnya, maka kita bisa fasilitasi di tempat lain. Atau masih masih kurang kuat tentang Al-Qur'annya. Ya intinya adalah kita kita apa namanya kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jadi kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Lalu dari mana kita bisa tahu apakah itu sesuai dengan kemampuan kita atau tidak? Ya memang tiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Ya, dalam artian ya apabila kita ini yakin, kita merasa sanggup untuk melakukannya dan kita optimis, ya, itu insya Allah bagian dari kemampuan yang sudah Allah berikan. Namun ingat tetap harus realistis. Artinya ya memang rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan rezeki ya. Jadi boleh-boleh saja kita sekarang kita nggak ada uang, tapi insya Allah Allah akan kasih rezeki. Itu juga suatu hal yang boleh-boleh saja. Itu bagian dari yakin ya, atau bagian dari tawakal kepada Allah. Tapi juga kita nggak bisa uh, meremehkan usaha atau ikhtiar. Dalam artian kalau misalnya dengan kita sekolahkan anak kita ada beberapa orang ini, ya semuanya di tempat-tempat yang yang menurut perhitungan kita sesuai dengan ilmu kita dari sisi kemampuan manusia untuk bisa menghitung, ya itu kesulitan bagi kita, maka ya kita coba cari di tempat-tempat yang kita lebih sanggup untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir, ya berkaitan dengan anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah kuliah, inilah yang seringkali menjadi sesuatu yang patut untuk kita renungkan bersama gitu. Apalagi untuk anak laki-laki. Kalau dia sudah mahasiswa, sudah kuliah, seharusnya itu nggak lagi bergantung kepada orang tuanya. Ya seharusnya dia itu ya harus mampu untuk berdiri di atas kakinya, bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Memang idealnya di usia-usia sebelumnya, terutama di usia hazawar 10 tahun, anak ini udah dibekali dengan life skill, kemampuan agar dia bisa hidup mandiri, agar tidak selalu bergantung kepada orang tuanya. Kita bolehlah kita bantu, tapi jangan sampai ya kebanyakan mindset kita, anak itu tetap kita penuhi semua kebutuhannya hingga kuliah. Mulai dari kosnya, uang kuliahnya, uang makannya. Padahal dia sudah dewasa ini. Bukan lagi anak-anak. Artinya, secara hukum syar'i pun kewajiban kita untuk mendidik dan memberikan nafkah udah selesai sebenarnya. Udah usai. Ya, tapi tetap kita wajib ya mengarahkan, menasehati, tetap wajib. Ya. Tapi dalam hal nafkah itu sebenarnya udah selesai, udah usai, kecuali anak perempuan ya, tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Nah, tapi ini anak laki-laki seharusnya udah selesai. Karenanya jangan sampai kita menjadi orang tua yang menyebabkan anak kita itu selalu bergantung kepada orang tuanya. Ya, sampai kuliah pun dibayari, semuanya dibayari. Seharusnya orang tua yang bijak, ya, kita ajak diskusi, nak, kamu pengen kuliah di mana? Ya, kamu mampu nggak untuk untuk misalnya itu sambil mencari penghasilan sendiri, nanti kurangnya habis sama umi yang nutupi misalnya. Itu yang lebih baik gitu. Kenapa? Karena mereka itu seharusnya sudah harus memiliki tanggung jawab untuk menghidupi diri mereka sendiri, nggak lagi bergantung kepada orang tuanya. Memang kadang-kadang ada orang tua nanti kasihan Ustadz, nanti kuliahnya nanti nggak fokus karena urusan kerja. Nah ini lagi ada kesalahan lagi gitu loh. Kita nganggap seakan-akan anak kita nggak mampu gitu loh. Ya, padahal kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka, ya, bahwasanya mereka itu sanggup untuk melakukan hal tersebut. Toh juga seandainya mereka tidak bekerja, mereka fokus kuliah juga belum tentu kuliahnya bagus. Dan juga banyak itu teman-teman atau adik-adik yang kuliah sambil bekerja juga kuliahnya juga bagus ya kan. Dan itu juga suatu hal yang baik gitu. Artinya mereka tuh punya tanggung jawab terhadap dirinya. Dan ini yang seringkali ya dan juga sudah pernah saya sampaikan ya,
eh, di antara yang perlu kita perbaiki dari kurikulum pendidikan kita, terutama terhadap anak-anak balik ya, yang dikatakan sudah remaja, itu kita masih menganggap mereka itu seperti anak-anak. Ya, dan kita kurang memberikan dan mendidik kemandirian pada mereka, sehingga mereka tetap harus dibiayai oleh kita gitu. Padahal orang tua yang bijak, mereka harus sudah dilatih dari semenjak usia menjelang balik agar mereka mampu untuk berdiri sendiri. Dan memang itu berproses, nggak langsung gitu ya. Ya. Dan ini adalah konsep dari pendidikan-pendidikan orang-orang zaman dahulu, tapi yang baik ya. Bahkan ini pula ya kita lihat nih di zaman Rasulullah SAW, itu Rasulullah itu memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda. Kayak misalnya Usama bin Zaid, usia belum genap 20 tahun, udah memimpin perang Mu'tah, perang besar melawan Imperium Romawi. Ya, perang Mu'tah yang kedua. Kemudian Zaid bin Thabit, usianya juga masih belasan tahun, udah menjadi sekretarisnya Rasulullah. Mu'adz bin Jabal juga dalam usia masih muda, sudah dijadikan Nabi sebagai delegasi untuk dakwah. Banyak ini anak-anak muda di zaman Rasulullah, mereka semua sudah produktif. Seharusnya kita berkiblat dengan mereka. Ya, namun memang ya ini qadarullah, kita berada di suatu zaman dengan konsep atau pendidikan yang sudah yang sudah seakan-akan mendarah daging ya dalam tanda kutip ya. Sehingga kita pun mau nggak mau seakan-akan harus mengikuti ya metode atau kurikulum yang sudah ada. Ya meskipun saat ini ya alhamdulillah sudah mulai banyak yang sadar dan paham ya. Bahkan juga pemerintah kita saat ini pun juga sudah menerapkan lagi ya kurikulum yang baru, yaitu setelah sebelumnya Kurtilas ya, sekarang sudah ada kurikulum Merdeka. Ya, ini juga suatu hal yang baik sebenarnya, patut kita apresiasi. Ya, wa ala kulli hal ya. Intinya adalah nasihat saya adalah terus belajar, terus kita berusaha untuk memahami tentang bagaimana sih konsep pendidikan yang benar ya, dan juga bagaimana pendekatan kita yang tepat terhadap anak-anak kita ya, sesuai dengan fase dan usia-usianya, dan kemudian apa hak-hak mereka yang harus kita tunaikan, apa kewajiban kita dan seterusnya. Sehingga dengannya mudah-mudahan kita bisa lebih bersikap adil dan hikmah, dan kita pun juga akan lebih optimis insya Allah dengan izin Allah ya, dan kita tidak akan jatuh kepada perbuatan takalluf ya, karena nggak sedikit nih orang tua yang sampai rela mereka itu berhutang sana sini, akhirnya mereka hidupnya penuh dengan hutang. Anaknya disekolahkan di sekolah yang masya Allah yang mahal ya, udah banyak hutang, anaknya ternyata nggak kerasan pulang, nggak jadi melanjutkan sekolah, akhirnya balik lagi ke rumah dalam keadaan punya hutang ya. Wallah alam. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fikum untuk Ustaz yang sudah memberikan jawaban kepada Ummu Rosyad di Bekasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, anak-anak ini terlihat senang menggambar kartun Ustaz dan cerdas dalam memainkan alat musik. Bagaimana Anda mengarahkannya ya Ustaz? Karena hal itu dilarang dalam Islam. Mohon pencerahannya. Toib ya. Jadi bakat manusia itu memang unik ya. Dan bakat itu harus diarahkan kepada hal-hal yang diperbolehkan di dalam syariat. Misalnya ada anak ya, dia memiliki bakat nih secara fisikal ya. Dia punya bakat ya secara kinestetik ya. Dia atletik misalnya. Ya, jadi dia mempelajari tentang sesuatu yang bersifat atletik itu cepat gitu ya. Memang dia punya bakat di situ ya. Nah, jadi kalau misalnya itu diarahkan atau tidak diarahkan, bakatnya akan tenggelam. Nah, kemudian juga kalau diarahkan kepada keburukan, ya itu bisa menjadi sebab dia melakukan keburukan. Misalnya karena dia punya kemampuan bela diri yang baik, lalu kemudian digunakan untuk merampok atau melakukan kejahatan, kan itu berarti mengarahkan bakat kepada yang buruk ya, yang jelek. Nah, namun kalau diarahkan kepada sesuatu yang masih diperbolehkan dalam agama, ya itu berarti memang bagian dari perannya dia. Dia punya peran di dunia sebagai salah satu dari pemakmur di muka bumi ini.
Karena tiap manusia punya peran yang berbeda-beda. Tidak semuanya jadi ulama, ya. Namun ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi apa namanya, menjadi arsiteknya, ada yang menjadi dokternya dan seterusnya. Jadi tiap manusia itu punya peran berbeda-beda. Nah, kalau kita perhatikan anak kita ini ternyata dia punya kemampuan di dalam menggambar, ya. Gambarnya bagus, gambar kartun. Misalnya, ya, itu juga sama bisa kita arahkan ke hal yang lebih bersifat mubah. Misalnya dia bisa menjadi ilustrator misalnya, ya. Tapi tetap dengan batasan-batasan syar'i, dengan tidak apa namanya, tidak menggambar secara utuh dengan misalnya faceless misalnya, ya. Jadi artinya bisa kita arahkan. Lalu kemudian bagaimana dengan keahlian dia atau kemampuan dia bermain musik, ya. Nah, ini memang musik ini sebagian manusia itu menganggap sebagai salah satu dari uh, multiple intelligence, ya, kecerdasan majemuk, ya. Dan kita sebagai muslim, ya, kita meyakini segala bentuk apa yang dimiliki oleh anak kita, ya, dari minat dan bakatnya itu secara asal adalah sesuatu yang netral. Artinya bisa diarahkan kepada kebaikan, bisa diarahkan kepada keburukan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, maka di dalam sesuatu itu pasti mengandung keburukan, pasti mengandung maldharat, pasti mengandung mafsadat, ya. Meskipun itu oleh manusia dianggap sebagai suatu keindahan atau seni atau yang semisalnya. Karena kita tidak berpegang dengan konsepsi pandangan manusia. Karena akal manusia terbatas, bahkan apa relatif, ya. Makanya ada menurut manusia ini seni, menurut manusia yang lain ini tuh adalah suatu hal yang buruk atau jelek. Ya, karena kita tidak berpegang dengan konsep apa apa namanya? Relativisme itu melalui pandangan manusia. Tapi kita berpegang dengan kebenaran absolut, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah yang berasal dari Allah pencipta kita. Dan Allah adalah Al-Haq, ya. Dan kita adalah Abdul Haq, hamba-hamba dari Al-Haq, Allah yang maha benar. Ya, karena itu apabila ada sesuatu yang memang haram, ya, dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk menjauh darinya. Dan karena Rasulullah SAW mengharamkan musik, ya, alat-alat musik, maka pasti di dalam alat musik itu ada keburukan-keburukan. Ya, taruhlah ya dilihat kok anak kita itu atau anak orang lain itu punya apa kepandaian di dalam apa namanya memainkannya. Ya berarti itu ibaratnya berarti dia memainkan sesuatu yang buruk. Dia memainkan sesuatu yang apa yang maksiat, sesuatu yang dapat mendatangkan dosa. Maka kita harus jauhkan dari hal tersebut. Lalu kemudian bagaimana Ustaz? Kita arahkan ke mana kelebihan tersebut. Jadi yang harus kita pahami, ya, apabila itu kelebihan yang tampak dan itu di dalam hal yang secara asal dilarang dalam agama, maka kita tidak katakan itu sebagai suatu kelebihan. Kita tidak katakan itu sebagai suatu bakat, ya. Namun dia punya kemampuan dan manusia punya kemampuan juga melakukan kejahatan, kemampuan melakukan apa keburukan. Namun kita tentunya tidak kepingin mengarahkan anak kita kepada keburukan dan kejahatan tersebut. Ya karena itu harus kita hentikan, harus kita ingkari. Jangan kita bolehkan mereka bermain musik, ya. Nah, meskipun manusia punya pandangan yang lain, kita tidak mengikuti pandangan manusia. Kita mengikuti pandangan yang ada di dalam agama kita. Ya, di dalam Islam, ya. Dan kita tidak mengikuti juga dengan adanya apa namanya? Adanya teori-teori atau konsep-konsep yang apa ya namanya yang dianggap sebagai teori atau konsep berkaitan dengan teori apa kecerdasan dan semisalnya. Ya meskipun itu teori dianggap benar oleh manusia, tapi apabila itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak menganggap teori tersebut. Kenapa? Karena yang benar adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, oleh karena itu, ya kita nggak usah ragu-ragu ketika itu berkaitan dengan potensi yang dapat mengarahkan anak kita kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka segera kita stop dan kita hentikan. Kita arahkan ke yang lainnya. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Dan berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, adakah tips-tips dalam mencari sekolah yang dimana sekarang ini kebanyakan sekolah lebih mengedepankan hafalan daripada penguatan tauhid dan adab-adab? Syukron Ustadz.
Nah, baik ya. Jadi yang pertama ya nasihat anak adalah kita kembalikan dulu kepada tendensi kita menyekolahkan anak, niat kita, innamal a'malu binniyat. Apa tujuan kita menyekolahkan anak kita? Apa yang hendak kita cari? Apa yang hendak kita raih? Apa yang kita inginkan? Itu dikembalikan dulu kepada kita, niat kita. Nah, ini juga nggak lepas dari paradigma kita di dalam memandang sekolahan. Ya, kita nganggap sekolahan itu seperti apa sih? Apakah sebagai tempat penitipan anak atau sebagai tempat kita bermitra dengan mereka? Itu semua juga kembali kepada ilmu kita. Karena ya kita harus terus belajar agar kita bisa meluruskan mindset kita apabila masih keliru. Jadi yang penting yang pertama adalah niat kita, tujuan kita, apa yang melatar belakangi kita menyekolahkan anak kita. Kemudian yang kedua, ya, adalah kita perlu melihat keadaan anak kita dan kebutuhannya. Karena anak itu unik. Ya, tiap anak itu unik. Dia punya minat, bakat, kemampuan, potensi yang berbeda-beda. Jadi kita perlu lihat nih, ya, keadaan anak kita, kondisi anak kita. Ya, apa yang paling dibutuhkan. Baru kemudian yang ketiga kita lihat dengan konsep sekolah atau pendidikan yang sesuai dengan kondisi anak kita. Karena di situ ada sekolah alam, ada homeschooling, ada PKBM, ada sekolah apa boarding school, ada sekolah Islam apa terpadu dan yang semisalnya. Ya, jadi kita harus lihat dulu kondisi keadaan anak kita agar kita bisa sesuaikan ya dengan memilih sekolahan tadi. Nah, baru kemudian setelah itu kita lihat sekolahannya, bagaimana profil sekolahannya, siapa pengampunya, bagaimana guru-gurunya, bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana manhajnya. Ya, itu perlu kita lihat ya dari sisi SDM-nya. Jadi itu penting ya. Baru kemudian kita lihat ya tadi kaitan dengan sebelumnya yaitu metode pembelajarannya, kurikulumnya, apa keunggulan-keunggulan yang hendak di apa namanya uh, diraih ya dari sekolah-sekolah tersebut ya. Baru kemudian setelah itu kita bicara tentang fasilitasnya, tentang apa namanya tentang hardware lah ibaratnya itu seperti bagaimana fasilitas sekolah tersebut ya. Nah, baru kemudian kita bicara tentang uh, harganya, apa namanya biayanya. Karena biaya berkaitan ya tadi dengan fasilitas, dengan SDM dan yang lain-lainnya. Baru kemudian yang nggak kalah penting juga kita perlu melihat jaraknya. Dan itu semua dikembalikan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, artinya ada sekolah itu yang ternyata sesuai, tapi ternyata apa kemahalan buat kita nggak mampu untuk membayarnya. Misalnya kita sadar diri nih, penghasilan kita misalnya sebulan itu hanya 5 juta, 6 juta. Ya, sementara sekolah ini uang masuknya aja udah 40 juta misalnya. Kemudian uang bulanannya misalnya sudah 2 juta. Kemudian uang ininya, uang itunya, akhirnya ya untuk membayar sekolah anak kita sendiri nanti kesulitan gitu loh, bahkan kurang. Tadi ibaratnya ya pertanyaan sebelumnya adalah besar pasak daripada tiang. Nah berarti ya kita jangan takaluf, jangan apa namanya memaksakan diri untuk menyekolahkan anak kita di tempat itu. Jadi kita perlu melihat keadaan dan kondisi kita gitu. Ya. Nah, kecuali kalau misalnya ada program dari sekolah tersebut misalnya program anak asuh atau program beasiswa. Nah, kita boleh-boleh saja kita ikhtiar misalnya. Ada keringanan-keringanan, ya itu berarti ya bagian dari apa namanya? Fadilah minallah ya. Nah, terus kemudian misalnya juga jarak nih. Ada orang tua yang apa terlalu memaksakan. Ya dia punya kemampuan, dia punya punya apa? Punya kemampuan untuk membayar sekolah, ya, finansialnya ada. Kemudian juga sekolahnya juga masya Allah. Tapi kemudian ternyata untuk menuju ke sekolah itu tuh jauh banget. Kasihan si anak tadi. Habis waktunya di jalan, dia lelah, dia capek. Ya jadi ini juga patut untuk menjadi apa namanya pertimbangan. Kalau memang sekolah itu bagus dan lain sebagainya, ya kita mungkin ya harus berkorban. Ya ima kita cari sekolah lain yang lebih dekat atau kita yang pindah mendekati sekolah itu gitu loh. Ya. Jadi memang untuk memilih sekolah ini adalah suatu hal yang apa tricky ya, suatu hal yang susah-susah gampang ya. Jadi banyak susahnya sebenarnya karena banyak faktor yang harus kita lihat dan kita perhatikan. Ya. Nah, namun yang paling penting dari itu semua adalah itu tadi, yaitu apa tujuan kita, niatan kita untuk menyekolahkan anak,
kemudian kita berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan anak kita, dan kemudian kita jadikan sekolah itu sebagai mitra kita di dalam mendidik anak kita dalam rangka untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fikum atas jawabannya, dan alhamdulillah Ustaz semua pertanyaan sudah dijawab dan tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kami. Dan demikian maka kita akan tutup pertemuan kita pada pagi kali ini. Dan pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala kita akan kembali bertemu di pertemuan 15, nanti masih membahas kitab karya Syekh Muhammad Said Ruslan Hafizullah Ta'ala bersama guru kita yang tercinta Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala, dan tentunya masih di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.